Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Imran Rasyidi selaku dosen pengampu bimbingan konseling. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi yang berjudul bimbingan konseling dalam perspektif Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu introduction. Guidance counseling in an Islamic perspective is a process of providing continuous assistance to individuals or groups who have difficulties both physically and mentally in order to solve the problems they are facing. In practice, an Islamic counselor must have knowledge which includes general knowledge about human behavior, health science, psychological, and moral health. Yaitu, bimbingan konseling dalam perspektif Islam ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus terhadap individu ataupun kelompok, yaitu yang memiliki individu atau kelompok yang memiliki kesulitan, entah itu dari lahir ataupun batin, di mana seorang individu atau kelompok itu dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Dalam konteks Islam, konseling memiliki beberapa landasan yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bimbingan konseling mungkin tidak sama dengan bimbingan konseling yang umum, karena bimbingan konseling Islam ini lebih mendekatkan kepada nilai-nilai ajaran Islam. Bimbingan konseling memiliki tujuan yang sangat luas, yaitu untuk membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam praktiknya, seorang konselor Islam harus memiliki pengetahuan yang meliputi generik tentang perilaku manusia, ilmu kesehatan, kesehatan psikologis, dan moral. Di sini saya akan menjelaskan definition of Islamic guidance counseling. Definition of Islamic guidance counseling. Islamic guidance and counseling is a process of providing assistance to individuals so that they are able to live in harmony with the provision and instruction of Allah, so that they can achieve happiness in life in this world and the hereafter, so that they can live in harmony and in accordance with guidance from the Al-Quran and Al-Hadith. From the explanation above, it can be conclude that Islamic guidance and counseling is a guidance process like other guidance activities, but in all aspect it is based on Islamic teaching, namely the Al-Quran and the Sunnah of the Prophet. Definisi bimbingan konseling. Bimbingan konseling Islam menjadi suatu hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Tetapi hingga kini belum banyak literatur yang mengemukakan teori yang secara mendalam menegaskan dan menjelaskan tentang konsep dan pengembangan keilmuan bimbingan dan konseling Islam. Pada idealnya, teori bimbingan dan konseling Islam lebih banyak jika dibandingkan dengan bimbingan konseling umum. Karena secara garis besar, ruang lingkup bahasan bimbingan dan konseling Islam tidak hanya pendidikan tetapi perkawinan, pekerjaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Menurut Islam, konsep bimbingan konseling tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia. Pada dasarnya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keberadaannya di dunia ini sebagai khalifah. Implikasi atau akibat dari perbuatan semua akan diketahui Allah dan terjadi atas kodrat dan iradat Allah. Dalam naskah akademik ABKI, Asosiasi Bimbingan Konseling Islam, dikatakan bahwa bimbingan dalam Islam
adalah suatu aktivitas yang tidak hanya sebatas pemberian informasi, melainkan juga cara bagaimana informasi tersebut ditanamkan pada jiwa individu sehingga terjadi pemahaman dan penerimaan. Kemudian setelah terjadi pemahaman dan penerimaan, tahap berikutnya individu dituntun untuk mampu dengan baik melaksanakan informasi di atas sehingga sikap dan perilaku benar-benar sesuai berubah dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, aktivitas bimbingan konseling Islam disebut sebagai proses pemberian bantuan, dalam arti bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan hanya membantu individu. Individu dibantu, dibimbing agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan dan konseling Islam merupakan proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena Islam sangat luas dan mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim, seperti pernikahan, pendidikan, ibadah pribadi dan kelompok, politik, makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan story of the growth of counseling from an Islamic perspective. The practice of counseling in Islam is not new, but the history of the emergence of guidance and counseling already exists. At the same time is the teachings of Islam were revealed to the Prophet Muhammad, and the time counseling was a form of dakwah carried out by the Prophet. The Prophet practices in resolving the problems faced by his companions at that time can be recorded as an interaction that took place between counselor and counselors. Sejarah pertumbuhan konseling dalam perspektif Islam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konseling menurut beliau sudah semestinya menjadi modal utama rujukan para konselor Muslim dapat dalam membantu menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Konseling menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbukti sukses dalam mengantarkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik. Contoh peristiwa dakwah yang dilakukan Rasulullah yang sesuai dengan konsep pelaksanaan bimbingan konseling. Jadi sebenarnya praktik konseling dalam Islam bukanlah hal yang baru, namun sejarah munculnya bimbingan dan konseling sudah ada bersamaan dengan diturunkannya ajaran Islam kepada Rasulullah SAW. Ketika itu konseling merupakan bentuk cara dakwah ajaran Islam. Rasulullah, praktik-praktik Nabi dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh sahabat ketika itu dapat dicatat sebagai suatu interaksi yang berlangsung antara konselor dengan konseli, baik secara kelompok maupun secara individu. Konseling yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari bimbingan yang bersifat spiritual hingga meluas ke bimbingan yang mencakup kehidupan material, sudah mencerminkan konseling dalam perspektif Islam sebagai mesti. Selain itu, bimbingan dan konseling yang bersifat spiritual hingga material banyak dilakukan oleh Nabi pada saat di Mekah. Pada saat itu masyarakat Mekah diperintahkan untuk menerima keyakinan Islam, yaitu melalui kegiatan pengenalan keyakinan baru yang lebih rasional, lebih bersih, dan lebih sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Selanjutnya adalah the goals of Islam counseling. The goals of Islamic counseling is to serve and help the client to have knowledge of his or her position and have the courage to make a decision to do something that is considered good, correct, and beneficial for life in this world and for the benefit of the afterlife. Tujuan konseling Islam adalah untuk melayani dan membantu klien agar memiliki pengetahuan tentang posisi dirinya dan memiliki keberanian dalam mengambil keputusan, yaitu untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandangnya baik
benar dan bermanfaat untuk kehidupannya yang di dunia dan untuk kepentingannya di akhirat kelak. Tujuan dari bimbingan konseling Islam itu tidak boleh berseberangan dengan maksud dari kemaslahatan agama dan negara. Dalam tujuan konseling sendiri, suasana ideal itu tampak pada tujuan akhir yang biasanya dirumuskan secara padat dan singkat. Rumusan tujuan konseling Islam harus berorientasi pada hakikat konseling yang meliputi beberapa aspeknya, misalnya tentang tugas hidup manusia, sifat-sifat dasar manusia, tuntunan masyarakat, dan dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Selanjutnya adalah result of the implementation of guidance and counseling from an Islamic perspective. The result of the implementation of guidance and counseling for mental and physical health are shown in the following result. 1. Use of motivational technique for client in counseling for spiritual exploration. 2. Use of spiritually counseling to increase self-awareness. 3. Spiritual records for the religious counseling process for bereaved family. 4. A technique for overcoming problems for drunkards, marijuana user, and so on. 5. Technology for resolving personal and interpersonal problem. Hasil dari implementasi bimbingan dan konseling untuk kesehatan mental dan fisik ditunjukkan dari beberapa hasil, yaitu yang pertama, penggunaan teknik motivasi terhadap klien dalam konseling untuk eksplorasi spiritual. Yang kedua, penggunaan konseling spiritual untuk meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, sumber-sumber spiritual untuk proses konseling religius bagi keluarga yang berduka. Ketiga, teknik mengatasi masalah bagi pemabuk, pengguna ganja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teknik menyelesaikan permasalahan pribadi dan interpersonal. Okay, next about the basic of guidance and counseling in an Islam perspective. Okay, so about basic of guidance and counseling in Islamic perspective is based of Al-Quran and Al-Hadith or As-Sunnah by our Prophet Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk dasar bimbingan dan konseling dalam perspektif Islam ini didasarkan atau dilandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, bisa disebut dengan As-Sunnah. Maka ketika dikaitkan dengan diterapkan di bimbingan konseling dalam Islam ini, maka ada beberapa asas atau dasar yang berkaitan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagaimana yang tercantum dalam PPT, yakni pada the principle of nature or basic of nature. Jadi ada asas fitrah manusia. Jadi menurut Islam itu manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sebagaimana hadis au kama qol, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Dan ini menjadi dasar bahwasanya ada asas fitrah dalam bimbingan konseling. And next is basic guidance throughout life. Jadi ada dasar bimbingan seumur hidup manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi mesti ada masalah yang datang maupun sadar atau tidak sadar dirasakan.
Oke, dan next is the basic of physical of spiritual unity. Jadi ada dasar kesatuan jasmania dan rohania. Jadi antara jasmani dan rohani ini bersatu dan bisa menjadikan terwujudnya bimbingan dan konseling dalam menangani klien-klien. Jadi dibutuhkan dasar kesatuan antara jasmani dan rohani agar tercapai suatu bimbingan dan konseling itu dalam perspektif Islam. Oke, dan selanjutnya next ada the basic of spiritual balance. Jadi ada dasar keseimbangan rohani, yaitu bisa dapat berpikir, merasakan, menghayati, berkehendak, dan bisa membedakan atau mengontrol hawa nafsunya serta akalnya agar selalu bersikap positif. And next there is the basic of individual progress. Jadi ini yang kelima, ada asas atau dasar kemaujudan individu. Jadi adanya individu seseorang untuk melakukan atau minat dalam menjalani bimbingan dan konseling tersebut dalam sesuai dengan aturan-aturan Islam atau yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti itu. And next there is about counseling theories in Islam. Jadi ada teori-teori, ada beberapa teori dalam Islam yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Jadi ketika melakukan bimbingan dan konseling itu ada beberapa teori-teori dan ini menurut teori Islam. Ada apa saja? And first is al-hikmah theory. Jadi di teori hikmah ini sebuah pedoman apa atau tuntunan juga bagi pembimbing atau konselor untuk menuntun kliennya atau konsili tersebut agar bisa menjalani dengan hikmah. Jadi kan ketika bimbingan atau konseling tersebut berlangsung perlu adanya kesabaran dan juga perlu membutuhkan kita sabar untuk menolong klien tersebut. Okay, and next is about al-mau'idah al-hasanah theory. Jadi ada teori mau'idah hasanah. Jadi di sini itu kita terhadap konsel itu harus bersikap menyesuaikan diri dan kita kasih mau'idah atau ceramah. Misal kok ketika ditanyai latar belakang ibadahnya kurang baik, maka kita berikan mau'idah hasanah, di ceramah yang baik, masukan motivasi yang baik terhadap klien tersebut. Misal disuruh baca sholawat yang banyak, kemudian juga zikir. Tentunya juga kewajiban-kewajiban semua harus dilaksanakan dengan sesuai ajaran Islam. And next is Mujadi theory. And in Mujadi theory atau dalam bahasa Indonesia ini diartikan dengan teori mujadalah. Jadi kalau kita mendengar mujadalah itu istilah dalam bahasa Arab yang artinya itu berdebat. Namun yang dimaksud di materi kali ini ya ini kita menanggapi klien kita ketika mengutarakan keluhannya yang dirasakan saat terkena masalah atau terbebani oleh suatu masalah atau bisikan-bisikan dari alam gaib. Nah, itu kita suruh utarakan, kemudian kita menanggapinya
semisal kok terjadi pertentangan, kita tanggapi, kita debat dengan yang baik. Jadi di sini itu seorang klien itu dalam bimbang, dalam keadaan bimbang, dirinya itu tetap dalam keadaan benar meskipun realitanya itu salah. Kan kita luruskan dengan cara menerapkan teori mujadalah ini. Kita jadil atau kita arahkan sesuai dengan ajaran yang benar itu seperti apa. Nah, itu teori mujadalah. Nah, di mujadalah ini, dalam teori mujadalah ini, seorang konselor itu harus memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Yang pertama ini ada harus sabar, punya kesabaran yang tinggi. Ketika konselor atau klien tersebut kok bersikuku atau bahasanya itu nggak mau kalah dengan pendapatnya, kita harus sabar, tetap mencari celah untuk merubah atau meluruskan kesalahan tersebut. Nah, kemudian juga konselor itu harus menguasai akar permasalahan. Jadi ketika seorang konselor atau klien tersebut mengutarakan keluhannya atau berpendapat, argumennya kok nggak mau kalah, itu kita kuasai dulu, kita cari celah, kemudian ketika kita sudah menguasai, tahu latar belakang atau masalah yang terjadi dalam kondisi konselor tersebut atau klien, itu kita luruskan seperti itu. Kemudian juga harus saling menghormati dan menghargai antara satu dan yang lain. Maksudnya ini antara konselor dan konselornya. Dia seorang klien atau konselor itu tidak boleh kita hina, semisal kok memiliki gangguan, sering tertawa tidak jelas, tidak boleh kita ejek dengan perkataan semisal kamu gila tak? Oh, tidak boleh. Jadi kita harus menghargai, menghormati, kita bersikap terbuka kepada klien tersebut. Kemudian juga ada rasa persaudaraan dan penuh kasih sayang juga. Kita bantu dengan rasa kasih sayang. Jadi tidak boleh membencinya, misal kok dia mempunyai latar belakang preman atau orang ODGJ, itu tidak boleh kita benci, harus kita dekati, malah harus kita kasih bantuan dengan penuh rasa kasih sayang. Nah, juga tutur katanya itu harus yang mudah dipahami dan halus. Jadi pelan-pelan, mudah dipahami, dan yang pastinya tidak boleh kasar, halus, pelan, dan halus gitu. Untuk kata-kata, tutur katanya kepada klien tersebut. Dan juga tentunya juga berkaitan dengan perasaan, kita tidak boleh menyinggung perasaan klien tersebut. Nah, itu mungkin teori mujadalah yang di dalamnya harus memiliki sikap-sikap tersebut bagi seorang konselor yang menangani klien yang dihadapinya. Okay, and maybe that is our materi in this change, and the conclusion is the meaning of kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya itu, bimbingan konseling dalam perspektif Islam ini adalah suatu proses pemberian bantuan, berupa bantuan yang kita beri kepada individu atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam keadaan lahirnya atau batinnya, zahirun wa batinan. Kita bantu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, dan itu sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dan untuk dasarnya atau landasannya itu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi semisal kok terjadi proses bimbingan konseling dalam perspektif Islam ini, metodenya seperti ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat khusus untuk
menangani konseli atau klien yang kita hadapi, seperti itu. Dengan surat mungkin Al-Falaq, kemudian An-Nas atau disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, kemudian juga Al-Ikhlas, kemudian yang penting juga yang ampuh itu ayat kursi. Jadi kita terapkan penerapan seperti itu tadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh saya dan juga teman-teman saya, itu sudah memenuhi dengan penuh struktur atau berurutan untuk menjalankan proses bimbingan konseling dalam perspektif Islam ini atau menurut sudut pandang Islam. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ataupun untuk kritik dan saran dari teman-teman, terutama juga Ustadz Imron Rosidi selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling di kelas kami, kelas PAI B angkatan 2023. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.